Ini di rumah? Iya, di rumah, Pak. Oh iya. Nggak apa-apa Bu Kristina, kalau belajar bersama-sama kan bisa pakai handphone juga. Oh, Ibu lagi ini, Pak. Lagi ada apa namanya? Ada ulang tahun anak-anak anak-anak Oh iya sama-sama iya. satu jemaat gitu, Pak. Karena biasanya yang kalau pasangan suami istri itu biasanya kami punya dulu tuh Pak Agus sama Bu Marta itu belajarnya selalu bersama-sama suami istri. Tapi beliau dari Poso, dari Sulawesi. Jadi beliau juga pelayanan di gereja GBDI. Jadi ikut kelas dengan kita belajar sama-sama. Pak Agus sama Bu Marta. Jadi boleh, Pak ya, nanti sama istri gitu, Pak ya. Boleh, enggak apa-apa. Kita belajar kan diperlengkapi, Pak. Belajar kebenaran Tuhan Boleh. nanti kan yang penting kan itu nanti pengetahuan kita, kebenaran yang kita dapat, kita pakai untuk melayani. Begitu. Tujuan STOS ini kan untuk memperlengkapi orang awam yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Jadi melayani dengan pengertian yang benar kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan asal-asalan, tapi sudah dapat fondasinya, pengertian-pengertian kebenaran gitu. Tujuannya sebenarnya itu. Jadi memang non gelar memang. Tapi sudah beberapa mahasiswa yang lanjut ke S1 saya arahkan di Bali. Kebetulan dia ada di Bali. Terus ya ada juga yang di Surabaya kemarin saya arahkan di Excelsius, STT Excelsius. Terus beberapa ada juga yang mau ke S2 tapi masih belum memulai gitu. Makanya selalu saya tanya kalau misalnya pengen S2, saya konfirmasi dulu sungguh-sungguh mau ke S2 atau tidak gitu. Kalau saya sudah hubungi bagian akademisnya, dianya sendiri tidak serius, nama saya yang tercoreng. Itu. Kalau istri saya, Pak, udah selesai ya, Pak, dulu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya mau melanjutkan ke S2, saya bisa arahkan ke STT saya yang tempat saya ngambil S2 dulu. Tapi dengan catatan memang serius gitu. Jadi ada kepastian gitu. Jadi saya memberitahu pihak akademik itu enggak asal-asalan gitu. Karena beberapa kali orang yang cuma tanya-tanya gitu aja. Jadi saya nggak berani kalau kalau memproses lagi kalau mau S2 gitu, kecuali dia ada keseriusan gitu. Ada beberapa yang apa tanya-tanya S2 dia sebatas tanya-tanya gitu. Jadi ya masih saya tampung aja, saya nggak berani proses. Karena kalau S2 kan hubungannya dengan pihak akademis. Nah ini Bu Jesi dari uh, Malaysia. Shalom Bu Jesi. Shalom, Itu Bapak. ada Pak Rudi disapa dari Batam. Oh, iya. Selamat malam semua. Bu Jesi ini di Kucing, di Sarawak. Oke, bisa kita mulai ya sambil menunggu yang lainnya. Sepertinya agak terlambat. Saya mulai aja, kita sudah doa tadi Bu Jesi. Jadi saya mulai aja. Ini sesi terakhir ya Bu Jesi. Berarti minggu depan kita masuk mata kuliah baru yang diikuti oleh Pak Pak Rudi ya. Mata kuliah barunya Christian Woodview hari Selasa depan. Oke, kita masuk ke sesi 7 Christian Leadership. Kita akan membahas tentang warisan dan reproduksi kepemimpinan. Artinya warisan kepemimpinan Kristen. Seorang pemimpin Kristen itu tidak hanya memimpin untuk masa depan, tetapi juga meninggalkan teladan iman, visi, dan nilai-nilai Kristiani bagi generasi berikutnya. Paulus menulis kepada Timotius bahwa ia harus menjaga harta yang indah. 2 Timotius 1 ayat 14. Coba kita buka. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita.
Ya, artinya iman dan pengajaran yang sehat yang harus diteruskan bukan berhenti pada satu generasi saja. Nah, kita belajar di STOS ini tujuannya adalah saudara nanti kelak menjadi pemimpin berikutnya yang akan memberitakan kebenaran. Sehingga proses belajar seperti pada malam hari ini adalah proses untuk memperlengkapi diri ke depan. Yang kedua, warisan ini berupa integritas, pengajaran yang benar yang didasarkan pada kitab suci, kehidupan yang setia, dan pelayanan yang berbuah. Sehingga meski pemimpin tersebut tidak ada lagi, jejaknya tetap hidup dalam orang-orang yang dia bimbing. Yang kedua, reproduksi kepemimpinan Kristen. Reproduksi itu berarti mencetak pemimpin baru yang berakar di dalam Kristus. Paulus memberi teladan dengan membimbing Timotius, Titus, dan banyak lagi rekan pelayanan yang lainnya. Coba kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, jadi seperti proses belajar malam hari ini, kita bersama-sama diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan dengan harapan nanti ke depan di tempat Bapak di Batam atau Bu Jesi nanti di Sarawak, di Kucing, bisa meneruskannya pengajaran ini sehingga berkelanjutan. Pemimpin Kristen dipanggil untuk melatih, memperlengkapi, memberi ruang bagi orang lain untuk bertumbuh dalam kepemimpinan. Jadi bukan hanya berhenti dari sampai dirinya sendiri ya, tapi mencetak pemimpin-pemimpin berikutnya. Jadi kita belajar pada malam hari ini juga bagian dari proses yang kita lalui untuk kita dipakai Tuhan lebih lagi. Fokusnya bukan hanya membangun organisasi, tapi membangun orang yang akan terus memimpin umat Allah dengan iman, dengan kasih, dan ini yang paling penting ya, dengan kebenaran Injil. Jadi bukan asal-asal ya, tapi ini yang prioritas ya, kebenaran Injil. Jadi intinya kepemimpinan Kristen sejati tidak berhenti pada satu orang. Tidak berhenti pada saya saja, tidak berhenti pada Pak Rudi saja, tidak berhenti pada Bu Jesi, ataupun Pak Olivier, dan yang lainnya. Tapi kepemimpinan Kristen sejati meneruskan melalui warisan teladan hidup dan direproduksi lewat pembinaan generasi yang bisa kelak memimpin yang dengan setia kepada Kristus sampai akhir. Nah, ini sekarang contohnya, contoh praktis penerapan warisan dan reproduksi kepemimpinan Kristen di dalam pelayanan kini. Warisan kepemimpinan Kristen yang pertama itu teladan hidup. Jadi seorang gembala menunjukkan kesetiaan di dalam doa, integritas di dalam hal keuangan, dan kesederhanaan hidup. Nah, kalau sekarang kan kebalikannya, banyak hamba Tuhan itu tampil seolah-olah menonjolkan berkat-berkat dan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Kemewahan gerejanya, fasilitasnya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya integritas, kesetiaan dalam doa, kesederhanaan hidup, itu adalah warisan dan teladan hidup. Yang kedua, pengajaran sehat. Jadi pemimpin melestarikan ajaran Alkitabiah. Permisi, ada yang bergabung. Shalom Pak Maksi, kita baru mulai. Selamat malam Pak Rusen. Ya, selamat malam. Ya, ada Pak Rudi dengan Bu Jesi di sana. Oke, saya lanjut ya. Pengajaran sehat. Jadi pemimpin melestarikan ajaran Alkitabiah dengan mengajarkannya secara konsisten. Sehingga jemaat terhindar dari kesesatan, ajaran kesesatan ataupun yang menyimpang. Jadi mereka tetap setia dengan pengajaran yang sehat. Karena firman Tuhan ini kan juga mengajarkan bahwa aku memberikan kesaksian bahwa
ada orang yang sungguh-sungguh giat dalam pelayanan tanpa pengertian yang benar. Nah, kalau orang giat di dalam pelayanan tapi tanpa pengertian yang benar, tanpa mau belajar, nah itu mudah disesatkan ya. Mudah untuk menyimpang dan mudah untuk disesatkan. Yang kedua, visi pelayanan. Seorang pemimpin menanamkan visi misi gereja bukan pada dirinya, tetapi pada jemaat, sehingga pelayanan tetap berjalan meskipun pemimpin itu sudah diganti. Yang kedua, reproduksi kepemimpinan Kristen. Pemuritan internasional ya. Pemimpin membentuk kelompok kecil atau calon pemimpin mereka untuk berkhotbah, untuk memimpin doa, untuk melayani diakonia, dan lain sebagainya. Ada yang masih menyala? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, memberi kesempatan seorang pemimpin untuk memberi ruang kepada anak-anak muda atau jemaat baru untuk terlibat di dalam pelayanan. Jadi bukan hanya sebagai penonton. Setiap hari Minggu datang, menyanyi, dengar khotbah, memberi persembahan, pulang. Tapi mereka juga dikader untuk melayani sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan panggilannya masing-masing. Dan mereka diperlengkapi. Yang berikutnya mentoring dan coaching. Jadi pemimpin senior mendampingi pemimpin muda untuk mendengarkan pergumulan mereka, memberi nasihat rohani, dan mendoakan mereka bersama-sama. Karena dengan doa inilah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka doa itu akan terjawab. Jadi kalau pelayanan tanpa doa percuma, segiat apapun, serajin apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan tidak memberkati, semuanya juga akan stuck. Yang berikutnya adalah delegasi tanggung jawab. Jadi tidak mengerjakan semuanya itu secara sendirian ya. Pemimpin yang sejati itu membagikan tanggung jawab, sharing tanggung jawab, agar muncul kemandirian dan keberanian di dalam memimpin. Jadi jemaat atau khususnya anak-anak muda itu dipersiapkan ya. Siapa tahu ke depan nanti gembalanya itu sakit atau berhalangan, maka ada yang menggantikan secara sementara. Ini contoh nyata ya yang kita bisa pelajari dari Alkitab. Paulus misalnya, dia melatih Timotius dan Titus. Yesus juga mempersiapkan 12 murid, lalu mengutus mereka untuk melanjutkan misi kerajaan Allah. Kemudian sampai gereja pada masa kini bisa mengadakan leadership training atau school of ministry atau apapun lah namanya, yang tujuannya untuk melahirkan pemimpin baru kelak. Jadi memang harus secara sengaja kita persiapkan orang-orang yang harus kita temukan siapa pemimpin-pemimpin berikutnya yang dipilih oleh Allah. Jadi warisan adalah nilai dan teladan yang ditinggalkan. Sementara reproduksi adalah mencetak pemimpin baru agar kepemimpinan Kristen terus berlanjut lintas generasi. Nah ini nanti sudah bisa pelajari ya skemanya ya. Dari pemimpin Kristen ada warisan, ada reproduksi, kemudian warisan ada teladan hidup dan nilai, ada visi dan integritas, ada pengajaran sehat. Kemudian reproduksi itu ada pemuritan, ada pendelegasian, ada pelatihan, ada mentoring. Jadi saudara bisa baca ya nanti kalau materinya dibagikan. Jadi ini adalah ilustrasi sederhana tentang warisan dan reproduksi ya. Sudah bisa baca nanti kalau PDF-nya dibagikan. Yang kedua, pemimpin yang membentuk pemimpin. Pemimpin membentuk pemimpin. Prinsip dasarnya ini ya. Dalam kepemimpinan Kristen, seorang pemimpin yang sejati bukan hanya mengarahkan atau mengatur,
tetapi membentuk suatu pemimpin baru. Membentuk seorang pemimpin baru, mencetak pemimpin baru agar pelayanan terus berlanjut lintas generasi. Jadi banyak gereja-gereja itu stuck karena pemimpinnya sudah tua, nggak mau lengser. Pemimpinnya maunya terus dia sampai akhir gitu. Tapi tanggung jawabnya untuk mencetak pemimpin baru tidak dia lakukan. Nah, akhirnya gereja stuck. Nah, kita melihat teladan Yesus. Yesus itu teladan utama ya. Ia tidak hanya memimpin, tapi juga membentuk murid-muridnya menjadi pemimpin gereja di kemudian hari. Dan tersebar di seluruh dunia. Nah, kiranya. Mengapa harus membentuk pemimpin? Karena kepemimpinan itu terbatas. Jadi katakanlah dari 200 jemaat itu mungkin sudah hanya bisa menemukan 1 sampai 10 yang siap dikader untuk dicetak menjadi pemimpin baru. Tapi kewajiban kita sebagai gembala, sebagai pemimpin harus mengetahui siapakah itu. Dan tentu saja dengan meminta hikmat dari Roh Kudus ya. Kita doakan, kita lihat sungguh-sungguh siapa yang berpotensi. Dan kemudian mereka diperlengkapi, termasuk dengan belajar di stos seperti ini. Kalau kita mau melayani, ya harus mau belajar juga. Harus mau diproses. Harus ada kerendahan hati. Karena belajar itu bagian juga merendahkan diri untuk tunduk pada kebenaran. Kalau orang tidak mau belajar, diperlengkapi, kemudian tahu-tahu ujuk-ujuk pengen naik mimbar, pengen pelayanan kemana-mana, tanpa pengertian yang benar, waduh, bisa kacau balau. Yang kedua, misi Allah tidak boleh berhenti. Injil itu harus diberitakan melalui generasi-generasi berikutnya, sepanjang abad dan zaman. Karena masing-masing abad dan zaman itu tantangannya berbeda-beda. Tantangan 40 tahun yang lalu dengan 5 tahun yang lalu sudah beda. Teknologinya juga sudah berbeda, pendekatannya juga mesti berbeda. Jadi kita harus terus belajar. Yang ketiga, mencegah ketergantungan pada satu orang. Jadi gereja yang sehat bukan yang hanya kuat karena satu pemimpin, melainkan yang mampu melahirkan banyak pemimpin. Ini perhatikan ya. Gereja yang sehat mampu melahirkan banyak pemimpin. Tapi kalau misalnya gereja itu hanya puas dengan satu pemimpin tunggal, nah itu nanti susah kontrolnya. Akhirnya otoriter. Nah, kekristenan sendiri kalau kita melihat dasar dari kitab suci selalu mengajarkan kepemimpinan kolegial. Karena pemimpin tertinggi adalah Yesus sendiri. Kita semuanya hamba-hambanya. Jadi memimpin secara kolegial, secara bersama-sama. Keputusan juga diambil secara bersama-sama. Itu sebabnya kalau di gereja Protestan itu kan ada presbyterian ya. Masing-masing bukan hanya diputuskan oleh satu orang gembala, tetapi oleh presbyteros itu. Plus gembalanya. Jadi dalam rapat itu apa yang terjadi, apa yang diputuskan, yaitu keputusan bersama. Cara membentuk pemimpin baru, ini dia. Caranya ada beberapa, saudara. Ada pemuritan, ada memberi teladan hidup, ada pelatihan dan mentoring, ada delegasi dan tanggung jawab. Tadi sekilas kita sudah ketahui ya. Pemuritan, membimbing orang lain dalam iman dan karakter. 2 Timotius 2 ayat 2. Sudah ya tadinya. Memberi teladan hidup. Kepemimpinan lebih ditangkap lewat teladan, bukan sekedar teori. Jadi melalui teladan. Pelatihan dan mentoring itu mengajarkan berbagai macam keterampilan. Jadi bukan hanya penggalian firman Tuhan, tetapi bagaimana melayani, bagaimana rendah hati, bagaimana menyambut orang baru dan sebagainya. Bagaimana memberi umpan balik, bagaimana mendoakan mereka. Dan juga
Kadang-kadang orang kalau tidak punya talenta mendoakan, disuruh pimpin doa juga doanya bisa kacau balau, saudara. Delegasi dan tanggung jawab memberi kesempatan untuk memimpin kelompok kecil, pelayanan ibadah, atau proyek-proyek program-program tertentu. Maksudnya yang gereja jalankan. Nah, sekarang kita lihat buah dari pemimpin yang membentuk pemimpin. Terjadi reproduksi rohani dan kepemimpinan yang berkesinambungan. Pelayanan yang menjadi tahan lama, berkelanjutan, dan semakin luas. Generasi baru pemimpin memiliki identitas yang kuat di dalam Kristus. Jadi bukan sekedar kemampuan manajerial, intelektual, fasilida, dan sebagainya. Tetapi identitasnya yang kuat itu adalah bersandar, berpusat pada Kristus. Ayat dasarnya ini dia. Minta tolong dibacakan. 2 Timotius 2 ayat 2 ini tadi. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Kalau nggak dapat dipercayai, jangan diserahkan, saudara. Karena akan kacau balau ya. Dan juga orang yang cakap mengajar. Cakap mengajar itu bagaimana dia mempersiapkan materi, bagaimana dia mengelola murid-muridnya, menghargai pendapat-pendapat murid-muridnya, dan sebagainya. Itu juga perlu belajar bagaimana kita bisa mengajar yang baik ya. Nah, sekarang contoh praktisnya ya, bagaimana pemimpin bisa membentuk pemimpin baru di gereja masa kini, maksudnya masa sekarang. Yang pertama, melalui pemuritan pribadi. Nah, ini sekilas pelajaran mengenai discipleship. Seorang gembala atau pemimpin rohani meluangkan waktu secara rutin untuk membimbing beberapa orang muda di dalam doa, pembacaan firman, dan diskusi yang hidup, serta bersaksi tentang iman mereka. Jadi misalnya setiap minggu, saudara bisa mengumpulkan, bertemu, tidak usah banyak-banyak, 2 atau 3 orang di rumah secara bergantian ya, rumahnya si A, rumah si B, si C, gantian, untuk sekedar sharing, doa, belajar Alkitab pendek-pendek gitu. Nanti saudara bisa menanyakan pada saya topik apa aja kalau untuk pemuritan. Ayatnya untuk sharing bersama-sama 2-3 orang. Yang kedua, memberi kesempatan untuk memimpin. Jadi tidak melakukan semuanya dengan sendirian ya, tidak one man show ya. Pemimpin memberi kesempatan pada generasi muda untuk memimpin bagaimana doa syafaat, bagaimana liturgi yang baik, bagaimana menjalankan kelompok-kelompok kecil, mengarahkannya sedemikian rupa sehingga mereka rajin dan disiplin ikut hadir dalam kelompok-kelompok kecil. Awalnya mungkin kecil, tapi ini membangun rasa percaya diri dan melatih tanggung jawab. Kalau kita harus setia di dalam hal yang kecil, maka kita kelak akan pada masanya waktu kita matang, waktu kita siap untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Yang ketiga, mentoring dan coaching. Jadi pemimpin senior mendampingi calon pemimpin muda dengan memberikan masukan setelah mereka melayani. Contohnya, setelah seseorang pemuda berkhotbah, sang gembala duduk bersama, memberi umpan balik, dan mendoakan agar ia semakin bertumbuh. Ya, ini yang pentingnya, agar dia semakin bertumbuh sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhannya. Yang keempat, training khusus kepemimpinan. Jadi gereja bisa mengadakan kelas atau leadership camp yang mengajarkan dasar-dasar kepemimpinan Kristen. Nah, kita kan sudah dapatkan dari pertemuan 1 sampai 6 ya. Sesi pertama sampai ke 6 dulu ya.
antara lain kerendahan hati, pelayanan, komunikasi, dan pengelolaan konflik. Karena di dalam suatu pelayanan itu pasti ada konfliknya. Mustahil pelayan yang benar tidak diserang setan, itu tidak mungkin, pasti diserang. Jadi kalau ada pelayanan, bagaimana pelayananmu? Mulus-mulus saja. Wah, seharusnya sudah tidak senang ya. Was-was malah. Kok nggak diserang? Jangan-jangan pelayanan kita itu sudah menjawab tujuan dan maksud dari si iblis ya. Tapi kalau pelayanan kita itu sungguh-sungguh menegakkan kebenaran, keadilan, tidak ada ceritanya tidak diserang iblis. Saudara. Tujuannya bukan hanya melatih kemampuan, tapi membentuk karakter serupa dengan Kristus. Yang kelima, delegasi di dalam pelayanan praktis. Pemimpin membagi tugas. Jadi misalnya ada yang mengatur pelayanan musik, ada yang mengatur media, ada yang mengatur liturgi, ada yang memimpin pelayanan sosial, kunjungan, doa pagi, doa malam, dan sebagainya. Itu delegasikan. Jadi jangan sedikit-sedikit semua dihandle oleh hamba Tuhannya, pendetanya. Ya kecuali gereja saudara itu memang kecil ya, cuma orangnya itu aja ya nggak apa-apa. Itu pun juga harus dikader, saudara. Harus dipersiapkan juga. Dengan tanggung jawab nyata, orang belajar memimpin lewat pengalaman langsung. Jadi kadang-kadang orang terdekat yang kita percaya, yang kita kader sebagai pemimpin berikutnya itu diajak pelayanan kemana-mana, bagaimana saudara melakukan KKR, seminar, pengajaran, dan sebagainya. Supaya dia tahu apa yang saudara kerjakan, sehingga pada saat saudara berhalangan, itu dia siap untuk menggantikan. Permisi, ada yang bergabung. Shalom, selamat malam Pak Dani. Ya, kita lanjutkan. Jadi ilustrasi sederhananya ini ya. Yesus memilih 12 orang murid, membentuk mereka melalui teladan, pengajaran, dan pengalaman. Kemudian mengutus mereka untuk melanjutkan misi kerajaan Allah ini, melanjutkan ini ya. Yang dilanjutkan adalah misi kerajaan Allah, bukan misi kerajaan kita ya, bukan sinode kita, gereja kita. Fokusnya adalah melanjutkan misi kerajaan Allah. Banyak orang yang terjebak hanya sebesar untuk membesarkan sinodenya sendiri, kelompoknya sendiri. Kalau saya, walaupun saya ngajar berbagai macam, saya selalu arahkan murid saya untuk mengenal Kristus. Mengutamakan kerajaan Allah, bukan kepentingan kita sendiri, kelompok kita sendiri, sinode kita sendiri, dan sebagainya. Selanjutnya, gereja masa kini bisa meniru pola itu ya. Membimbing, memberi teladan, melatih, mengutus. Jadi 4 tahap praktis pembentukan pemimpin Kristen itu bisa dipakai untuk pelatihan atau pembinaan gereja. Yang pertama, observe. Observe itu mengamati. Jadi calon pemimpin yang kita kader itu belajar dengan melihat pemimpin utama untuk melayani. Kemudian fokus. Mengamati cara pemimpin berdoa, cara pemimpin itu mengajar, melayani, mengambil keputusan, menghadapi konflik, dan sebagainya. Jadi seorang pemuda ikut mendampingi gembala ketika visitasi jemaat. Jadi dia melihat apa saja yang mesti dilakukan. Dia melihat langsung dari keteladan dia. Yang kedua, assist atau mendampingi, membantu. Calon pemimpin mulai ikut serta dengan membantu tugas-tugas kecil. Fokusnya adalah belajar melalui praktek sederhana sambil tetap didampingi.
Jadi kita tetap mendampingi ya, sampai pelan-pelan kita yakin dia bisa dilepas. Contohnya, bagaimana memimpin doa, waktu pembukaan ibadah, membantu mengatur acara, atau memimpin pujian-pujian yang sederhana dalam kelompok-kelompok sel ataupun persekutuan doa, itu dipersiapkan ya secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, memimpin. Jadi pemimpin memberi kesempatan calon pemimpin untuk memimpin secara penuh dalam bidang-bidang tertentu dengan tetap ada pengawasan. Jadi fokusnya membangun keberanian, inisiatif, dan tanggung jawab. Contoh, memimpin persekutuan doa, komsel, kemudian berkhotbah, memberikan renungan singkat atau renungan yang agak panjang, atau mengatur jadwal pelayanan sosial kepada jemaat. Yang berikutnya, multiply, menggandakannya. Jadi berlipat ganda mereka. Pemimpin baru didorong untuk melatih orang lain sehingga proses ini berulang-ulang, memperlengkapi calon pemimpin yang baru berikutnya. Fokusnya reproduksi kepemimpinan agar pelayanan terus berkelanjutan lintas generasi. Contoh, pemimpin muda yang sudah dilatih mulai membimbing kelompok kecil atau pemuda lainnya. Dasar Alkitabnya tadi sudah baca ya, 2 Timotius 2 ayat 2. Paulus kepada Timotius kepada orang-orang yang setia, kemudian orang-orang yang setia ini kepada orang lain lagi. Jadi intinya pemimpin Kristen yang sejati bukan hanya membawa hasil pelayanan, tapi juga melahirkan pemimpin baru yang mampu melanjutkan misi Kristus. Nah ini ya, nanti saudara bisa baca ya, bisa lihat gambarnya ya. Tahap membentuk pemimpin Kristen: observe, mengamati; assess, mendampingi; lead, memimpin; multiply, menggandakan. Itu diagramnya ya. Observe, assist, lead, multiply. Amati, dampingi, pimpin, kemudian gandakan. Ayat utamanya ini dia, 2 Timotius 2 ayat 2, Kisah Para Rasul 20, 28-32. Coba kita lihat di Para Rasul aja. Kisah Para Rasul. Ya, silakan. Kisah Para Rasul 20 ayat 28-32. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bahagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Iya, jadi kita sebagai pemimpin punya tanggung jawab untuk mencetak pemimpin-pemimpin berikutnya.
Ya, kalau orang tidak mau diperlengkapi seperti belajar di STOS gini, ya susah ya jadi pemimpinnya. Atau bahkan jadi pelayan yang baik, yang setia itu susah. Karena dia tidak dibentuk oleh pengertian yang benar. Jadi Paulus menekankan penerusan iman dan pengajaran. Apa yang dia ajarkan kepada Timotius, jangan berhenti pada dirinya sendiri. Timotius harus mempercayakan kebenaran itu kepada orang lain yang dapat dipercaya, yang memiliki integritas dan kesetiaan, yang cakap mengajar orang lain, bukan hanya tahu, tapi bisa membagikannya lagi kepada orang lain. Jadi ayat ini menggambarkan prinsip reproduksi kepemimpinan Kristen ya. Paulus kepada Timotius, Timotius kepada orang setia kepada orang yang lainnya juga sampai saat ini. Intinya Injil kepemimpinan Kristen harus diteruskan dari generasi ke generasi, bukan berhenti pada satu orang saja. Nah, ini aplikasinya ya, nanti saudara bisa baca sendiri. Pemimpin jangan bekerja sendiri, memilih orang yang setia dan bisa dipercayai, kemudian melatih kemampuan mengajar dan melayani, kemudian fokus pada reproduksi, mencetak pemimpin baru. Jadi bukan hanya sekedar program ya. Gereja masa kini, program pelayanan harus dirancang supaya melahirkan pemimpin baru, bukan bergantung pada generasi lama. Ya. 2 Timotius 2:2 itu menegaskan kepemimpinan Kristen itu estafet iman. Pemimpin Kristen bukan hanya menjaga kebenaran, tapi juga menyampaikan dan melatih generasi berikutnya. Yang keempat, menduplikasi diri di dalam orang lain atau discipleship. Menduplikasi diri di dalam orang lain, mewariskan iman, karakter, dan kehidupan rohani. Kemudian bukan hanya mengajar, tapi juga membentuk orang lain agar hidup serupa dengan Kristus. Dasar Alkitabnya ini dia. Matius 4 ayat 19. Coba kita baca deh. Perjanjian baru Matius 4 ayat 19. Silakan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, ikutlah aku, ikut Yesus. Jadi kalau kita mengajar orang lain, itu arahkan mereka pada Yesus, bukan pada diri kita sendiri ya. Banyak hamba Tuhan yang mengarahkan jemaatnya untuk menjadi pengikut dia. Yang sebenarnya seharusnya diarahkan jemaat itu untuk menjadi pengikut Yesus. Paulus juga berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga pengikut Kristus. Jadi lebih utama diarahkan kepada Kristusnya. Jadi Paulus, Timotius, orang setia, orang lain lagi. Tujuannya antara lain agar imannya tidak berhenti pada satu orang, tetapi dilipat gandakan dalam banyak orang. Kemudian membentuk pemimpin baru dan pelayanan yang berakar di dalam Kristus. Memastikan misi Injil lintas generasi. Nah, ini cara praktisnya ya. Pemuritan pribadi, teladan hidup. Pemuritan pribadi itu berarti saudara berkomitmen membimbing 1-2 orang secara intensional. Jadi pemuritan itu komitmen seumur hidup saudara. Kalau saudara sudah menemukan satu orang, dampingi dia seumur hidup dan doakan sampai dia bisa mandiri. Mentoring dan coaching, memberi arahan, mendampingi di dalam pelayanan ini butuh kesabaran ya. Lalu mengevaluasi bersama, mengutus, intinya menduplikasi diri. Ini strategi Yesus ya, membentuk murid yang akhirnya melahirkan murid baru. Ini cara kepemimpinan Kristen itu seperti ini. Saya garis bawahi, saya cetak di bawah.
Jadi cara kemungkinan Kristen berkembang itu seperti itu. Bukan lewat popularitas, tetapi lewat reproduksi rohani yang berkelanjutan. Ini ya, nanti saudara bisa baca ya. Yesus, 12 murid, generasi kedua, pemimpin cepat mula-mula, generasi ketiga, murid dan pemimpin baru. Dua-duanya ini mereka menelurkan gereja yang akhirnya meluas kemana-mana. Skemanya seperti itu ya, saudara bisa pelajari. Contoh praktisnya ya Yesus sendiri kepada murid-muridnya ya. Ini penjelasannya ya, murid-muridnya pada generasi kedua ke generasi ketiga kepada generasi keempat, dan seterusnya. Jadi pemuridan bukan sekedar belajar Alkitab, tapi sebuah proses membentuk dan menggandakan murid yang mampu menjadi pemimpin dan supaya mereka bisa juga membimbing orang lain. Jadi dengan pola ini gereja menjadi kuat, sehat, dan berkembang secara berkesinambungan. Jadi materinya nanti akan saya bagikan. Kita masuk sekarang ke dalam sesi diskusi tanya jawab. Silakan nyalakan kameranya. Oke, kita masuk dalam sesi sharing, diskusi, tanya jawab. Silakan dinyalakan kameranya. Silakan yang ada pertanyaan, Bu Jesi, Pak Rudi, Pak Maksi, Pak Dani. Silakan Pak. Wah, baru pulang Pak Magi. Ya, silakan. Ya, Pak Oliver sudah pamit ya, dia ada pelayanan di pedalaman Timor Leste itu, apalagi di berita sekarang lagi demo ya. Dia di pedalaman itu tidak ada koneksi internet. Jadi malam hari ini Pak Oliver tidak bisa hadir. Kalau Bu Ayu tidak tahu kenapa, mungkin dalam perjalanan juga. Pak Dani yang tahu mungkin. Ya, silakan Pak Maksi atau Pak Rudi atau Pak Bu Jesi, Pak Dani yang mau bertanya, silakan. Pak Maksi ada pertanyaan tuh Pak, tapi mikrofonnya tak di on. Oh, dinyalakan dulu Pak. Mikrofonnya dinyalakan. Nah, belum nyala, belum kedengaran. Dinyalakan dulu Pak mic-nya. Oh, mungkin koneksi jelek mungkin. Oke, Pak Rudi atau Bu Jesi silakan. Buat Mas Dani tak ada pertanyaan Pak. Ya, ini sesi terakhir ya. Ini sesi terakhir yaitu masuk dalam pemuridan. Silakan Pak Maksi, mic-nya dinyalakan. Mic-nya masih mati. Mic. Silakan. Sudah. Ini begini Pak, ini kepemimpinan yang ikut gereja masuk ini kepemimpinan di gereja ini kadang begini, kadang dia untuk melatih
para pemimpin baru ini kadang dilihat-lihat juga Pak, mungkin orang yang lagi kadang lihat isu yang diambil, kadang orang lain sebenarnya juga banyak yang mau itu, tapi ya kadang ya itulah. Tapi ini ceritanya kalau misalnya kita pemimpinnya mungkin yang ada angka apa, kita tidak tahu apa dia ada sakit hati dengan seseorang. Kalau saya melihat seperti ini Pak. Iya, jadi memang kecenderungan manusia berdosa itu seperti itu Pak Maksi. Siapa yang disuka, dia yang dikader. Siapa yang dekat dengan dia, itu yang dikader. Seperti itu. Jadi like and dislike. Tapi sebenarnya tidak boleh ya. Karena sebenarnya yang paling utama kita mencetak calon pemimpin itu semua harus didekati. Harus dekati dan sungguh-sungguh didoakan seperti kita, seperti para rasul memilih Matias itu ya. Itu didoakan sungguh-sungguh. Siapa tahu yang kita pilih itu sebenarnya bukan yang Allah pilih, bukan yang Tuhan pilih. Siapa tahu orang lain. Nah, karena itu kita mesti minta hikmat di dalam pemilihan itu, harus fair. Jadi tidak boleh hanya yang dekat-dekat saja dipilih jadi jadi pelayan, penerusnya dan sebagainya. Tidak bisa model seperti itu. Karena siapa tahu pemimpin jemaat yang lain tuh justru lebih bagus dari dirinya sendiri. Saya pun yakin di STOS ini nanti kelak ada pengajar yang jauh lebih bagus dari saya. Ini kan saya sudah lama yang ngajar tuh sebelum STOS itu 2017. Nah sekarang sudah banyak yang membalakan gereja, mereka mungkin memimpin melakukan pengajaran yang mungkin lebih bagus dari saya. Tidak masalah saudara kita orang lain itu akhirnya yang kita kader itu lebih bagus dari saya, karena kita mengarahkan dia kepada Yesus. Kalau dia lebih bagus, itu artinya Tuhan mempunyai arah yang lebih jelas sebagai pribadi yang unik. Masing-masing orang panggilannya, vocationnya itu berbeda-beda, vokasionya. Silakan Pak Rudi kalau ada yang ditanyakan. Atau Pak Dani, ada Pak Dani? Bu Jesi? Oke, kira-kira seperti itu Pak Maksi. Ada lagi? Atau boleh kalau mau share pelayanan boleh juga. Ya, nyalakan kameranya Pak Dani. Kameranya dinyalakan. Oh gitu. Bu Ayu lagi ada kelas bahasa Inggris. Oh oke. Siap. Pak Rudi silakan. Kalau saya nanya, Ya. karunia untuk melayani. Bisa lebih jelas lagi? Suaranya putus-putus soalnya. Begini Pak, kan rata yang melayani Tuhan kan punya karunia yang dianugerahkan Tuhan. Kalau Ya. kita punya karunia, bagaimana? Apakah boleh melayani itu? Ya boleh. Jadi kalau kita yakin bahwa kita punya karunia, kalau misalnya saudara tidak yakin pelayanan saudara di bidang apa, lakukan aja misalnya beberapa hal gitu ya. Misalnya paduan suara, ataupun menyusun liturgi, ataupun membuat renungan, ataupun berdoa, ataupun kunjungan, lakukan semuanya. Sambil bertanya kepada Roh Kudus maunya apa untuk kita kerjakan. Jadi bukan maunya kita ya, tapi maunya Roh Kudus itu apa yang kita kerjakan. Nah kalau kita nggak ada ide, lakukan semuanya sambil berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Nanti saudara akan diarahkan. Dulu tuh awal saya melakukan pelayanan itu saya melakukan semua. Sekolah minggu saya melakukan, paduan suara saya lakukan, gerakan pemuda saya lakukan, kunjungan ke janda dan duda itu saya lakukan.
mendoakan orang sakit itu saya lakukan juga di rumah sakit. Sampai akhirnya saya pelan-pelan diarahkan untuk yang sekarang ini. Jadi saya tidak tahu karunia saya di mana. Nah, pelan-pelan setelah saya lakukan semuanya itu sambil minta hikmat, Roh Kudus yang akan memimpin kemudian diarahkan. Jadi jangan takut, baru dilakukan aja semua sambil minta tanya ke Roh Kudus apa yang harus saya lakukan. Jadi termasuk saudara melayani bidang apa, saudara bekerja sama di pelayan itu dengan siapa, di gereja mana, kapan, itu doakan secara khusus. Shalom, selamat malam Bu Tini, ini baru yang pertama kali ya. Di STOS biasanya kita mulai langsung tepat waktu jam 7. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa hadir lebih awal lagi. Jadi begitu baru di dalam kita merespon panggilan pelayanan kita. Ada lagi? Silakan Pak Maksi, kalau ada lagi Pak. Kita masih ada waktu. Atau Pak Rudi ada lagi? Oke, Bu Jesi ada lagi? Ada. Nggak ada ya, berarti ini kelas terakhir. Selasa depan kita masuk kelas Christian Worldview. Jadi silakan untuk hadir. Jam sama ya, jam 7. Christian Worldview. Jadi kita akan belajar bagaimana pandangan dunia terhadap kehidupan ini. Kita bandingkan dengan apa kata Alkitab firman Tuhan tentang kehidupan yang kita jalani hari lepas hari. Ya, Selasa ini kan sudah habis ya. Christian Worldview, Christian Leadership sudah habis. Selasa depan Christian Worldview. Kamis ini libur. Kamis ini tetap masuk. Kamis ini kan kelas eklesiologi toh. Oh iya. Eklesiologi tetap masuk. Eklesiologi juga pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 juga. Selasa depan sudah mata kuliah baru. Kamis depan juga mata kuliah baru, mata kuliah teologi dogmatika. Kemudian hari Jumatnya Kristologi. Kelasnya Bu Dea, Bu Sulis sama Pak Rudi. Kelas Taiwan, Palembang sama Batam. Begitu. Oke, Pak Maksi ada yang mau di-share? Tidak ada lagi. Oke, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Minta tolong Bu Jesi untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan. Mari kita sama berdoa. Bapa kami, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah hadirat-Mu atas berkat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan, atas telah menjalani hari malam hari ini. Tuhan telah kita Roh Kudus memberi kami hikmat Tuhan memperingati. Kami mengerti Tuhan apa yang seharusnya bila jauh lagi bila di dalam umat Kristen itu. Dan kedepannya Tuhan kami
Engkau selalu di hidup kami dalam keseharian kami Tuhan. Namamu dipuji melalui kami sebagai hamba-Mu. Ya, Engkau selalu menyertai Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kelas yang telah jalankan pada malam yang telah memberikan kami Tuhan dan mengajar kami. Semoga diberikan kesehatan yang baik atas dunia Tuhan dan dengan masyarakat ini dengan kau menjamah pribadinya Tuhan, memberikan segala masukan ya kami lebih mendekat lagi kau sudah rindu hati dan Tuhan kami menyerahkan kami istirahat kami ya Tuhan dalam tangan-Mu, jaga dan melindungi kami ya Tuhan. Aku ada dimanapun semoga kami berada dengan-Mu yang menopang dan menyertai membungkus kami kondisi jangan dijauhkanlah kami segala bahaya. Kami serahkan segala doa ini kepada Rasul berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nah, hari Kamis, kalau Pak Rudi juga mau mendengar, jadi pendengar, boleh juga hadir ya. Nanti saya kirimkan linknya ke undangan ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Halo. Salam.